Kita akan lanjutkan belajar tentang pemrograman web, masih di JavaScript. Bagian yang kedua kita akan belajar tentang variabel dan konstanta. Kita langsung ke materinya saja. Untuk referensi atau panduan belajar, kita bisa menggunakan w3schools.com. Kemudian kita bisa cari learn JavaScript. Di dalam sini ada lengkap sekali penggunaan dari JavaScript. Sekarang kita akan belajar tentang variabel dan konstanta. Kita langsung ke VS Code. Di dalam sini, di dalam JS, saya akan buat sebuah folder. Saya akan beri nama variabel.js. Kita enter. Di dalam variabel.js ini, kita akan tuliskan sebuah variabel itu diawali dengan let. Let, misalnya saya buat angka saya isi dengan 10, kemudian titik koma, kita Ctrl S, kemudian kita cari ke indeks. Jadi JavaScript itu selalu membutuhkan HTML untuk menampilkan di dalam browsernya. Jadi browser itu yang dikenali hanya HTML dan CSS. Jadi untuk menampilkannya tetap harus diletakkan di dalam HTML. Jadi JavaScript nggak bisa tampil sendiri, dia harus ada di halaman dari HTML. Ini yang harus diingat-ingat. JavaScript itu bisa tampil hanya di halaman HTML. Jadi sekarang kalau kita sudah membuat variabel.js, kita ke indeksnya, kita akan ganti yang ini dengan variabel.js. Garis miring, dan kita cari yang variabel.js ini. Kita Ctrl S. Di dalam sini, kita akan coba untuk menampilkan isi dari let dalam sini. Kita Ctrl S. Kita akan lihat di dalam sini. Ini masih kosong. Untuk menampilkan atau untuk melihat kita bisa klik kanan. Kemudian kita lihat menggunakan inspect. Nah, menggunakan inspect ini kita bisa lihat di dalam konsol. Kemudian kita tambahkan di dalam variabel.js ini, kita akan tambahkan di dalam sini console.log. Log, kemudian buka kurung, nama variabelnya adalah angka titik koma. Kita Ctrl S. Kemudian kita lihat di dalam browser dalam sini, nah ini 10. Jadi JavaScript itu akan tampil di dalam console.log. Nah, untuk menaruh di HTML nanti di video-video berikutnya kita akan belajar untuk memindahkan dari console.log ini ke dalam HTML. Jadi HTML ada di dalam sini. Kalau kita close, ini adalah halaman dari HTML. Di video-video selanjutnya nanti kita akan belajar untuk memindahkan dari console.log ke dalam HTML-nya ini. Sekarang kita belajar di console.log dulu. Kita klik kanan, kemudian inspect. Kita klik yang bagian dari konsol ini. Kita dapat 10. Kemudian berikutnya, kalau kita ganti, tambahkan lagi di dalam sini let kata. Kemudian saya buat petik-petik. Saya belajar. Kita kasih titik koma, kita Ctrl S. Kemudian console.log yang berikutnya, saya akan buat console.log lagi. Saya akan isi dengan kata. Kemudian kita Ctrl S. Kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah, ini saya belajar. Berikutnya kita akan belajar tentang konstanta. Jadi ini kita sudah belajar tentang variabel. Sekarang kita akan coba lakukan lagi. Berikutnya kita akan buat sebuah konstanta. Cons, saya akan isi dengan cons data, saya isi dengan 10. Kemudian di dalam sini saya akan buat console.log, console, kemudian .log, kemudian kita akan isi dengan data. Kita Ctrl S, kemudian kita lihat hasil di dalam sini. Nah, ini ketemunya 10. Kalau data ini saya akan ganti dengan 100, kita Ctrl S, kemudian kita lihat di dalam browser, dia akan ketemu dengan 100. Nah, perbedaan dari konstanta dan let sekarang, yang angka ini akan saya kosongi. Ctrl S. Kemudian yang ini, yang angka ini, kita lihat di dalam sini, ketemunya dia undefined. Kalau yang data ini akan saya kosongi. Ctrl S. Kemudian kita lihat hasil di dalam sini. Nah, ini ketemunya error di dalam variabel.js baris yang ke-5.
Jadi yang kelima ini keluar const data ini. Konstanta itu harus diisi ketika dia dideklarasikan. Ini disebut dengan pendeklarasian. Jadi pendeklarasian. Kita akan membuat sebuah variabel angka seperti ini. Ini bisa diisi. Kita akan isi angka ini di dalam sini. Kita betulkan dulu yang const ini. Kita akan isi dengan 100. Kemudian angka yang di dalam sini ini bisa kita langsung isi angka sama dengan 5 misalnya. Nah, ini Ctrl S. Kemudian kalau seperti ini kita akan ketemu dengan 5 yang diambil dari angka ini. Jadi kalau variabel itu bisa dideklarasikan dulu baru diisi kemudian. Tapi kalau konstanta itu ketika deklarasi, jadi ketika kita nulis ini disebut dengan proses deklarasi, maka harus diisi langsung isinya. Nah, kalau variabel tidak, bisa dideklarasikan dulu baru diisi kemudian. Kalau di dalam konstanta ini, kalau misalnya ini 100, di dalam sini saya akan isi data sama dengan 6 misalnya. Kita Ctrl S. Kita akan lihat hasilnya. Nah, di sini ada error variable.js baris yang ke-7. Jadi baris yang ke-7 ini adalah error. Nah, kalau konstanta itu tidak bisa diisi lagi. Jadi kalau sudah diisi 100, ya otomatis isinya akan 100 terus. Jadi data 100 ini tidak bisa diisi bolak-balik. Jadi satu wadahnya kalau sudah diisi angka ini ya ini saja. Tapi kalau variabel itu bisa diisi bolak-balik, bisa diganti-ganti. Misalnya ini angka 5. Kemudian di bawah sini saya akan buat lagi angka, saya isi sama dengan 8. Kemudian console.log saya isi dengan angka. Kita Ctrl S. Kemudian kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah, ini 8. Jadi ini sesuai dengan isi yang kita isikan. Nah, kalau variabel wadahnya ini bisa digonta-ganti. Jadi wadahnya ini bisa kita isi berganti-ganti. Misal di dalam sini kita isi dengan 5. Secara otomatis ketika tampil di dalam sini, maka dia akan menjadi 5. Tapi kalau kemudian di dalam sini angka ini kita ganti dengan 8, maka di dalam sini juga akan berganti dengan 8. Nah, kalau konstanta tidak bisa. Jadi konstanta ini akan terus seperti ini. Kalau 100 ya dia akan isi 100 terus. Jadi ini nggak bisa diisi bolak-balik. Itu yang harus diingat, perbedaan dari variabel dan konstanta. Berikutnya kita akan tambahkan lagi untuk mengetahui dari tipe data. Contoh, saya akan buat sebuah let. Misalnya saya isi dengan isi sama dengan saya isi dengan belajar. Sekarang karena di dalam JavaScript ini tidak ada langsung penulisan tipe datanya, kita bisa melihat di dalam sini kita bisa membuat console.log. Sekarang kita buat type of isi. Kita isi dengan titik koma. Kita Ctrl S. Kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah, ini bentuknya string. Jadi untuk melihat tipe dari sebuah variabel kita isi dengan ini. Misalnya belajar ini saya akan ganti dengan 4. Kita Ctrl S. Kemudian kita akan lihat bentuknya adalah number. Kalau saya isi dengan 4.6, kita Ctrl S, kemudian kita isi di dalam sini bentuknya adalah number. Jadi untuk melihat isi dari sebuah variabel, tipe data yang digunakan dalam sebuah variabel, kita bisa menggunakan perintah dari type of. Jadi console.log, kemudian dalam kurungnya kita isi dengan type of, kemudian ini isi dari variabelnya, nama dari variabel yang ada di dalam sini. Nah, itu saja materi tentang variabel dan konstanta. Yang harus diingat adalah proses pendeklarasian. Sekali lagi, deklarasi variabel diawali dengan kata let, kemudian nama dari variabelnya. Kemudian kalau konstanta diawali dengan const, kemudian nama konstantanya, dan sekaligus juga harus langsung diisi. Kita bikin konstanta itu mau kita isi apa? Diisikan di sebelah kanan sama dengan ingat, kiri sama dengan adalah wadah, kanan sama dengan adalah isi. Kemudian kalau variabel itu bisa diisi belakangan, dan variabel ini bisa diisi berulang-ulang, jadi isinya diganti-ganti boleh, tapi kalau konstanta isinya tidak bisa diganti-ganti.
Itu saja materi tentang konstanta dan variabel. Silakan dipelajari. Kita akan lanjut di video berikutnya. Terima kasih.